PDIP serang Gibran, disebut tak paham konstitusi, Mas Wali nggak takut malah nantang kader PDIP. Silahkan sanksi saya soal Piala Dunia. Sebetulnya kalau kita kaji betul yang dalam, itu adalah melindungi Pak Jokowi. Nah itulah yang namanya kader berani mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang namanya dinamika dalam keluarga kan biasa. Mas Gibran dan bahkan saya, Pak Hendy, itu kan semua juga dalam proses pematangan, dan setiap pemimpin kan diuji dan kemudian belajar dari berbagai persoalan-persoalan itu. Lansir dari laman kompas.com, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo, menyebut Wali Kota Solo saat ini Gibran Raka Buming Raka tak paham konstitusi karena tidak menolak timnas Israel di Piala Dunia U20. Gibran pun merespon sentilan FX Rudi melalui akun Twitter pribadinya @gibran_tweet. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menuliskan kata maaf dan mengaku salah. Tulis Gibran, "Ya Pak, maaf saya salah," melalui akun Twitternya Jumat 31 Maret. Namun, dalam permintaan maaf itu diselipkan hasil survei kinerja Wali Kota Solo dari Prodi S2 Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi, Unisri Solo. Berdasarkan hasil survei itu, Gibran terlihat lebih unggul daripada FX Rudi dengan perolehan 76,8%, sementara FX Rudi memperoleh hasil 12,3% saja. Survei tersebut diambil dari 560 responden. Sebelumnya, sentilan FX Rudi ini dilayangkan kepada Gibran lantaran keduanya berbeda pandangan soal penolakan timnas Israel di Piala Dunia U20. Rudi menyinggung soal pemahaman Gibran terhadap konstitusi Indonesia yang dibangun Presiden Soekarno. Menurut dia, Gibran masih muda sehingga belum paham tentang apa yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 45 tersebut berbunyi, penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kata Rudi pada Kamis 30 Maret, belum tahu tentang konstitusi, belum lahir soalnya. Hal ini seperti menunjukkan Gibran yang sama sekali tak takut dengan PDIP. Bayangkan saja sih betapa kecewanya Gibran. Ia dan sang ayah yaitu Presiden Joko Widodo sudah mempersiapkan venue dan segala sesuatunya untuk ajang sebesar Piala Dunia U20 di Indonesia. Siapa yang tak gregetan gara-gara pernyataan beberapa oknum menjadikan Indonesia gagal total menjadi tuan rumah? Impian timnas U20 yang sudah berlatih lama tiba kandas dalam semalam, belum lagi dana triliunan yang sudah dikeluarkan, effort waktu dan tenaga yang sudah dicurahkan, pengen nampol emang. Dan lucunya lagi adalah soal PDIP yang tak tahu malu, sempat-sempatnya menyatakan tak menjatuhkan sanksi kepada Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, yang beda sikap terkait penolakan timnas Israel U20 hingga Piala Dunia U20 dibatalkan di Indonesia. Meski begitu, Gibran menyatakan siap untuk dihukum. Pernyataan Gibran itu disampaikan lewat akun Twitternya @gibran_tweet Jumat 31 Maret. Gibran merespon cuitan netizen yang mencantumkan tangkapan layar detik.com. Wong cilik seperti saya dan kawan-kawan saya tentu tidak ada masalah jika @PDIP memberikan sanksi kepada Gibran karena berbeda sikap dengan kalian para bangsawan politik di kerajaan PDIP. Toh kami bukan kader dan bagian integral dari kalian. Ya dicoba saja jatuhkan sanksi kepada Gibran, jangan ragu-ragu. Cuitan akun AK atau Anak Kolong sembari menyertakan tanggapan layar PDIP tak menjatuhkan sanksi kepada Gibran. Gibran pun mereply cuitan itu. Ia menyatakan siap untuk dihukum. Jawab Gibran, saya siap menerima hukuman. Dilihat dari laman Detik Jateng pukul 10.58 WIB, cuitan Gibran itu telah dikomentari sekitar 400 netizen. Kemudian telah di-quote sebanyak 85 kali dan 4.158 disukai. Netizen pun memberikan reaksi beragam. Ada yang memberikan dukungan kepada Gibran tentang sikapnya itu. Seperti akun @bang, Gibran sang idola anak muda. Saya sebagai anak muda bangga dengan Mas Gibran sebagai sosok pemimpin muda yang berhasil menjadi contoh yang baik untuk pemimpin lainnya. Sikap tanggung jawabnya pun dicontohkan saat Gibran siap menerima hukuman atas perbedaan sikapnya dengan PDIP. Kemudian dari akun @ria, yang dihukum itu PDIP bukan Mas Wali. Saya selalu mendukung Mas Wali dan Pak Jokowi tapi muak dengan PDIP. Semoga PDIP nyungsep di 2024. Lalu dari akun @sof,
Tanpa keberanian kaum muda yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Indonesia belum tentu merdeka pada 17 Agustus 1945. Jadi sesekali para tetua juga harus mendengarkan aspirasi kaum muda, karena tongkat estafet bangsa ini ada di kaum muda. Kemudian dari akun @val, Gibran saya ngefans sama Pak Ganjar, tapi nyuwun ngapunten mas, pemilu depan saya pilih Prabowo saja. Nyesek saya blundernya Pak Ganjar pas wawancara. Jadi, bagaimana menurut Anda? Kadrun ngarep Anies tolak Israel? Mustahil, dia kan boneka Amerika. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja tidak melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya utang budi yang besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, ya kan, kemudian, nah Anies ini sebagai gubernur, ya, nggak pernah dia bicara atau katakanlah kunjungan ke Rusia, kunjungan ke Cina, nggak pernah dia. Partai Amerika lihat ini memang ya, the second golden boy. Jangan harap Anies Baswedan tolak Israel ya, karena dia adalah boneka Amerika. Kita tahu bahwa Amerika adalah negara yang memiliki banyak sekali intrik politik dengan Indonesia sejak zaman awal-awal kemerdekaan. Kita tahu ada kepentingan ekonomi dari Amerika yang bukan negara penghasil sumber daya alam. Amerika mendekati negara-negara berkembang yang merupakan penghasil sumber daya alam terbesar. Zaman penjajahan memang Amerika tidak tercatat sebagai penjajah. Negara Indonesia tidak tercatat di dalam sejarah pernah dijajah Amerika. Amerika memang mau dikenal sebagai negara yang netral dan justru memperjuangkan kebebasan setiap negara-negara yang terjajah. Tapi hati-hati, karena itu hanyalah intrik politik mereka untuk mengamankan sumber daya alam negara-negara maju yang gampang dibodoh-bodohi dengan isu agama. Kita tahu dengan sangat amat jelas bahwa daerah Timur Tengah adalah kumpulan negara-negara yang dibodohi oleh Amerika. Negara-negara Suriah, Afghanistan, Palestina adalah negara-negara yang dijadikan ladang kepentingan politik dan ekonomi Amerika lewat minyak yang begitu banyak stoknya. Mereka tak memilih Brunei Darussalam karena memang Brunei itu merupakan negara yang cukup strict dengan pengaruh luar. Brunei adalah negara yang memiliki pemahaman agama yang benar sehingga warganya tidak gampang dibodoh-bodohi seperti yang ada di Timur Tengah. Moderat gitu loh, gak kampungan kayak Indonesia yang mungkin masih alergi dengan negara lain. Negara Yaman juga yang merupakan daerah asal moyangnya Anies merupakan negara yang terus-menerus berkonflik. Amerika sangat cerdas di dalam menggunakan isu agama untuk melanggengkan kekuasaannya atas minyak. Karena minyak merupakan komoditas utama bagi negara tersebut untuk tetap hidup dan terus membakar sumber daya alam yang menjadikan mereka sebagai negara yang paling konsumtif di dunia. Bayangkan saja, Amerika merupakan negara yang menggunakan 30% dari total fosil fuel yang ada di dunia. Artinya, 1/3 penggunaan sumber daya alam di sana yang jumlah penduduknya hanya 400 juta. Untuk kita bandingkan bersama 400 juta itu hanyalah 5% dari total penduduk dunia. Karena saat ini saya percaya jika total populasi di dunia ada 8 miliar dan ini adalah sebuah ketimpangan yang begitu nyata. Mereka ini adalah negara yang cerdas karena mereka gampang banget mencari titik lemah dari kebudayaan negara-negara yang mereka ingin kuasai. Tapi bagaimanapun juga, Amerika saat ini sedang dalam krisis dan itu tidak bisa kita nafikan sama sekali. Amerika saat ini dalam krisis kepercayaan dan Perang Dunia III yang ada di ujung tanduk. Dan mereka sedang gencar-gencarnya mencari orang-orang di berbagai negara yang bisa dieksploitasi, salah satunya Indonesia. Untuk kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan adalah orang yang begitu dekat dengan Amerika dan bahkan menjadi teman baiknya Amerika menurut laporan yang ada dan terbongkar secara valid. Jadi mana mungkin orang ini bisa menolak kedatangan Israel di Piala Dunia U20 Indonesia. Amerika kan teman baiknya Israel. Mereka itu bersahabat bahkan membuat bank khusus untuk orang-orang Yahudi Israel di pusat kota Amerika. Dan Yahudi kan memang terkenal dekat banget sama Amerika, negara tempat Anies berutang beasiswa. Dan saya bersyukur bahwa kemunafikan Amerika sangat mudah dibongkar lewat keberadaan Anies yang dia membisu soal timnas Israel. Dia ini mainannya Amerika.
bonekanya Amerika yang gampang banget menggunakan isu politik agama rasisme yang benar-benar pernah ia lakukan di DKI Jakarta. Dan lihat saja ketika dia menang jadi gubernur, kita tahu bahwa isu rasisme dan radikalisme dibawa terus-menerus. Dan politik identitas jadi mainannya Amerika juga Anies. Dalam skala Jakarta saja dia bisa menghancurkan tatanan kemanusiaan dan juga pemahaman Pancasila setiap manusia di Jakarta. Gak usahlah dibayangkan kalau sekolahnya nasional. Akan lebih menakutkan bukan? Amerika itu punya sejarah kelam terhadap negara Indonesia lewat Freeport. Amerika itu juga kelihatan pernah memanfaatkan Soeharto karena waktu kerusuhan 98 itu di-trigger oleh penandatanganan utang IMF oleh Soeharto yang membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi rendah. Bayangkan saja, 8 kali lipat kenaikan dolar terhadap rupiah dari 2.000 perak menjadi 16.000 rupiah per dolar. Jadi mengharapkan Anies menolak Israel itu seperti mimpi. Dan ibaratnya Anies nggak bakal pakai politik identitas di Indonesia. Hahaha. Kalau Anda tanya posisi saya terhadap kehadiran Israel, saya kira tidak diragukan lagi. Pisahkan antara politik dengan olahraga. Jadi bagaimana menurut Anda?